Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run ASICS Gel Nimbus 25. When you're right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Terima kasih banyak untuk ASICS Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Kali ini kita kedatangan ASICS Gel Nimbus 25 yang mana kemarin awal-awal Januari bikin kita penasaran banget karena ASICS sempat ngerilis versi putihnya, versi prototipenya yang disebar mungkin di Instagram banyak yang tahu ya. Ini sepatu apa ya, kok misterius banget dirilis tapi warnanya putih semua, nggak ada namanya lagi. Jadi kita penasaran banget. Ternyata setelah di launch, sepatu tersebut adalah ASICS Gel Nimbus 25 ini. Ngegas di awal tahun dengan line up Nimbusnya. Line up yang menurut saya udah cukup tua sih, karena ini versi ke-25 loh. Bayangin, udah 25 tahun. Dan setiap tahun mengeluarkan line up Nimbus ini dan selalu ada perbaikan. Di tahun ini, untuk line up Nimbus termasuk step up agak jauh dari versi sebelumnya. Kalau teman-teman udah kenal sama line up Nimbus, mulai dari 24, 23, dan sampai sebelumnya, itu kayak perubahannya setiap tahun sedikit-sedikit ya. Nggak terlalu banyak-banyak banget lah. Nggak terlalu signifikan. Tapi dari seri tahun 2022, yaitu ASICS Gel Nimbus 24, itu agak jauh dan berbeda banget, revolusioner banget di tahun 2023 ini dengan ASICS Gel Nimbus 25-nya. Sepatu ini banyak banget fitur-fitur yang menarik, jadi mungkin agak lama ini pembahasan di videonya karena harus banget kita bahas satu-satu, hampir semuanya menarik sih ya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 290-an gram, yang mana masuk kategori standar atau tengah-tengah. Jadi nggak terlalu berat, karena kalau di atas 300 gram baru saya kategorikan berat. Kemudian nggak bisa dibilang ringan juga, karena tidak di bawah 250 gram. Jadi masuk kategori tengah-tengah atau standar. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, dia bahannya adalah knit, yang mana agak berbeda ya. Kalau kita paling sering itu ketemu sama sepatu lari dengan bahan mesh, kali ini kita kedatangan bahan knit, yang mana tentu saja untuk kenyamanan, karena bahan knit itu sebenarnya lebih nyaman sih menurut saya. Dan ini knitnya itu nyaman banget, kayak stretchy gitu di bagian uppernya. Ini kayak bikin apa ya, kayak pada saat kaki saya masuk pertama kali itu kayak melar-melar gitu, kayak stretchy lah. Ya dia stretchy, kemudian kaki saya masuk nyaman, kemudian dipeluk dengan sangat baik dengan upper sepatu ini. Namun demikian, untuk toe box-nya agak narrow ya, jadi nggak lebar-lebar banget. Kaki saya nggak bener-bener bisa bergerak bebas, cuman nggak yang sempit banget sebenarnya. Cuman perlu diwaspadai, mungkin kalau teman-teman kaki lebar, alangkah baiknya upsize, karena kalau saya pas banget, jadi nggak yang bisa gerak bebas jari-jarinya di toe box-nya ini terutama. Jadi alangkah baiknya upsize kalau teman-teman kakinya lebar. Karena uppernya pakai bahannya knit, tentu saja kenyamanannya nggak usah dipertanyakan, stretchy banget, enak, tapi tentu saja kalah di bagian breathable-nya, karena dia nggak bisa se-breathable kalau menggunakan mesh, apalagi mesh-mesh yang tipis atau yang bolong-bolong gitu biasanya ya, itu akan lebih breathable. Cuman kalau breathable seperti itu tentu saja kenyamanannya akan kalah dengan yang menggunakan bahan knit seperti di ASICS Gel Nimbus 25 ini. Meskipun dia menggunakan bahan yang lembut, tapi di bagian samping sini dan juga di samping sini itu kayak ada struktur tambahan, jadi agak lebih keras dikit gitu ya, bukan keras banget tapi lebih nggak selembut yang depan ini, untuk menjaga kaki kita agar stay di tempatnya. Karena kalau knit itu rawan banget goyang di atas sepatu, jadi kayak nggak stabil banget. Tapi untungnya ASICS sudah mengantisipasinya dengan menambah struktur di sini. Ini ngefek banget loh, walaupun ini tetap fleksibel dan bisa dipencet-pencet gini, tapi ini ngefek banget agar
kaki kita stay di atas sepatunya. Jadi upper fitnya termasuk bagus ya menurut saya. Jadi kelemahannya knit bisa bikin nggak stabil, tapi langsung di counter dengan struktur yang ada di depan sini. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya dia tidak menggunakan hole yang normal, dia pakai tali-tali yang berwarna orange begini. Tapi sebenarnya secara fungsi sama ya. Dia keuntungannya tidak perlu menambah TPU di sini. Biasanya kalau ada hole-nya pasti menambah TPU di sini ya. Itu mungkin akan menambah berat, jadi dia cuman pakai tali seperti ini aja untuk mewakili hole-nya. Cuman kalau secara feel hampir sama sih, nggak ada perbedaan yang signifikan. Dan untuk tali sepatunya sendiri bahannya nggak ada masalah. Kalau menurut saya ini tuh mirip sama Asics Nova Blast 2 kalau nggak salah ya. Atau mungkin sama dengan Asics Nova Blast 3, coba kita cek. Oh iya, ini bahannya mirip-mirip sih dengan Asics Nova Blast 3 ya untuk tali sepatunya. Ya, bekerja dengan baik sih. Di pemakaian pertama juga nggak ada masalah saya dengan tali sepatu ini. Kemudian sudah ada runner's knot-nya di sini. Jadi untuk upper fit-nya makin mantap dengan adanya runner's knot. Kemudian kita lanjut ke tangnya atau lidahnya. Lidahnya ini menarik banget dan ini pertama kali saya punya sepatu lari dengan lidah atau tang seperti ini. Dia bahannya full knit. Jadi bahannya full stretchy ya. Tidak ada bahan mesh sama sekali atau bahan yang lain selain pakai knit. Jadi untuk ujungnya atas-atasnya ini dia bisa stretch seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian di bawahnya ini ada bolong-bolong tentu saja untuk menambah sirkulasi udaranya, untuk breathable-nya biar nggak terlalu panas menggunakan sepatu ini. Dan dia stretchy juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini pertama kali saya punya sepatu dengan desain tang atau lidah sepatu seperti ini. Ini tuh kerasa banget nyamannya. Pada saat teman-teman pakai sepatu ini, masuk kakinya, itu langsung disambut dengan tang yang super comfy. Padahal nggak ada paddingnya sama sekali loh. Dia no padded ya. Jadi nggak ada padding atau busanya sama sekali di bagian tang atau lidahnya ini. Tapi tetap kerasa nyaman banget karena stretchy-nya itu stretchy yang nyaman gitu ya. Di kaki saya itu terasa dipeluk dengan sangat baik lah. Dan dia sudah gasete tang ya. Di dalamnya ini ada sabuknya gitu. Tentu saja untuk menjaga agar tangnya ini nggak lari kemana-mana. Karena kalau misalnya tangnya ini geser-geser, nggak ada gasete, nggak ada sabuknya, bakal lebih nggak nyaman ya. Karena kalau misalnya tangnya ini geser-geser, biasanya juga upper fitnya bakal kedodoran di bagian uppernya. Ini ngaruh banget. Jadi untung sudah ada sabuknya atau ini sudah gasete tang. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri, untuk bagian paling atasnya atau luarnya ini dia juga menggunakan knit. Dia stretchy juga. Ini sepatu semuanya stretchy ya, kayak bisa molor semua. Jadi nyaman banget sepatunya. Dan dia lembut, nggak bakal ada trouble dengan mata kaki kita. Jadi aman banget, ini nyaman. Kemudian ada padding-paddingnya. Yang mana paddingnya cukup tebal dan ini memberikan comfy yang sangat nyaman banget. Jadi memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa menurut saya dan kayaknya berbagai macam bentuk tumit bakal bisa disesuaikan dengan collar yang seperti ini ya. Dan saya pribadi merasa nyaman banget dan tidak berlebihan menurut saya, walaupun kelihatannya banyak banget, tapi ternyata setelah saya pakai nyamannya dapat banget tapi tidak berlebihan. Jadi cukup menarik untuk collar yang ada di Asics Gel Nimbus 25 ini. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya sendiri dia menggunakan Ortholite. Ortholite itu kayak gini ya, saya copot. Menurut saya nggak terlalu yang wah banget, cuman Ortholite ini kerasa nyaman, kerasa soft-nya, tapi durable. Jadi Ortholite ini menurut saya nyamannya nggak yang signifikan banget, tapi kerasa dia tetap mempengaruhi kenyamanan yang ada di sepatu ini, tapi dia durable. Jadi Ortholite yang ada di sepatu ini saya harapkan bisa durable ya, karena kita nggak tahu seperti apa durability dari insole sepatu ini. Harus kita coba dulu. Nanti kalau udah beberapa kilometer kita share ke teman-teman gimana kondisi dari insole Ortholite yang ada di sepatu ini. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri ini cukup ada strukturnya yang kokoh di sini. Saya udah khawatir nih strukturnya kayak agak pendek gitu. Saya takut nggak terlalu mencengkram kaki saya atau heel saya gitu ya.
karena ini terlalu pendek, strukturnya harusnya agak naikkan dikit gitu ya. Tapi ternyata bekerja dengan baik di pemakaian pertama, nggak ada masalah sama sekali. Heel saya dikunci dengan baik dan nggak merasa heel slip sama sekali. Karena kalau heel slip atau tumitnya keangkat-angkat, itu bakal nggak enak banget. Karena saya pernah merasakan sepatu lari yang tumitnya keangkat, waduh, itu rasanya sepatunya kayak nggak enak banget dipakai lari lah, sepatu lari yang seperti itu. Dan di belakangnya ini sudah ada pull tabnya, karena sepatu ini sepatu yang bisa dibilang uppernya itu stretchy semua, jadi pakainya itu juga menggunakan pull tab tuh enak banget. Jadi misal tali sepatunya udah nggak usah dibongkar gitu ya, tali sepatunya yang nempel terus, bisa tinggal seperti ini, ditarik aja di bagian pull tabnya. Kemudian pull tabnya juga stretchy ya, enak. Jadi pull tabnya tinggal ditarik, kemudian tangnya kan yang stretchy juga ditarik, kaki kita masuk, udah deh langsung walaupun sudah ditali. Terus di bagian belakangnya ini, di bagian pull tabnya ada reflektif yang menambah keamanan di sepatu ini. Kalau ada cahaya, dia akan memantulkan cahaya tersebut. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, ini jauh berbeda dari line up Nimbus sebelum-sebelumnya. Kalau di 24, 23, 22, 21 itu kelihatan banget ini ASICS Gel Nimbus gitu ya, karena ada gelnya yang gede banget di luar sini. Tapi kan nama sepatu ini masih ASICS Gel Nimbus di seri 25, tapi kok nggak ada gelnya? Tenang aja, ternyata gelnya ada di dalam sepatu ini. Kalau yang teman-teman nggak tahu teknologi gel dari ASICS, teknologi gelnya itu berfungsi untuk meredam getaran atau biar impact kaki kita hentakan ke tanah itu nggak terlalu berat gitu ya, diredam getarannya dengan menggunakan gel di sistemnya ASICS, di teknologinya ASICS. Dan di sepatu ini tetap ada teknologi gelnya di dalamnya, di bagian belakangnya aja, tapi dia sudah berbeda dengan gel generasi sebelumnya. Gel generasi ini itu bentuknya kayak honeycomb gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Dia lebih ringan dan juga fungsinya tetap sama, yaitu meredam getaran. Jadi fungsinya tetap sama, tapi generasi yang sekarang itu lebih ringan. Dan namanya bukan gel lagi ya, tapi pure gel. Nah, itu yang membedakan karena generasi pure gel baru ada di sepatu ini. Padahal ASICS sudah mempunyai teknologi gel udah dari tahun kapan ya. Teknologi gelnya ASICS udah identik banget lah. Selain itu, untuk foam yang digunakan adalah FF Blast Plus. Tapi ada Eco di belakangnya, FF Blast Plus Eco. Yang mana sebenarnya kalau FF Blast Plus biasa itu ada di sepatu ASICS Nova Blast 3 ya, FF Blast 3, Nova Blast 3 menggunakan FF Blast Plus, yang mana menjadi salah satu favorit sepatu saya di 2022 kemarin ya. Apalagi kalau untuk long run enak banget sepatu ini. Dan di sepatu ini menggunakan FF Blast Plus, tapi ada Eco. Jadi ini sedikit berbeda dengan FF Blast Plus yang original ya. Jadi yang Eco ini 20% bahan yang digunakan itu menggunakan bahan-bahan yang recycle gitu ya, bahan daur ulang. Jadi lebih eco-friendly lah dibandingkan dengan foam di Nova Blast 3 tadi. Tapi dia tentu saja berbeda performanya dengan FF Blast Plus yang aslinya. Jadi ini tuh bisa dibilang sedikit lebih stiff atau tidak seempuk Nova Blast 3, tapi juga tidak seresponsif Nova Blast 3. Jadi dia itu empuk banget sebenarnya untuk FF Blast Plus Eco yang ada di sepatu ini. Kalau saya ukur manual ada di angka 25-an menggunakan durometer. Itu termasuk lembut banget ya. Karena memang sepatu ini tuh nyaman banget. Untuk midsole-nya, foam-nya itu kerasa banget. Nyamannya, empuknya itu kerasa banget. Jadi pada saat strike ke tanah itu rasanya tanahnya nggak kerasa ya. Jadi low impact banget. Jadi ground contact-nya dengan tanah itu nggak terlalu kerasa. Aspalnya itu nggak terlalu kerasa. Yang kita rasakan adalah empuknya dari midsole sepatu ini. Meskipun demikian, karakternya tetap berbeda dengan ASICS Nova Blast 3 dengan foamnya menggunakan FF Blast Plus yang original. Kalau yang ini yang Eco. Jadi ada perbedaan sedikit lah ya. Meskipun nggak terlalu signifikan sebenarnya perbedaannya. Cuman karakter sepatunya tetap beda banget. Meskipun dia empuk, saya herannya dia tetap stabil loh. Itu agak susah ya menemukan sepatu yang empuk banget tapi stabil. Dia kemungkinan besar karena wide base atau base-nya yang lebar banget. Jadi ini tuh sepatu lebar banget ya. Itu menambah kestabilan tentu saja. Mungkin itu salah satu faktor kenapa sepatunya bisa 290-an gram, hampir 300, tapi meskipun demikian nggak sampai 300 ya.
Karena base-nya yang lebar sehingga menjadikan sepatu ini feel ride-nya tetap stabil. Jadi tidak ada sama sekali ketidakstabilan di sepatu ini. Terutama buat teman-teman yang heel strike, foamnya masih enak banget dipakai untuk heel strike. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, ini teman-teman bisa lihat desainnya. Untuk yang berwarna orange adalah rubbernya. Untuk yang putih adalah exposed midsole atau midsole-nya tadi. FF Blast Plus Eco yang kelihatan. Jadi dia nggak full cover. Ya tentu saja kalau full cover pasti bakal berat banget. Sepatu lari zaman sekarang kayaknya hampir nggak ada yang full cover. Agak aneh aja kalau misalnya masih full cover. Kemudian kalau teman-teman lihat desainnya itu dia tetap tebel. Jadi teman-teman bisa lihat untuk rubbernya itu tetap tebel, dikasihnya sama ASICS. Durability-nya tetap dipikirkan, tapi untuk keringanan sepatu ini tetap dipikirkan dengan dikasih bolong-bolong juga. Untuk pemakaian pertama tidak ada masalah, di aspal enak, di aspal basah ini lebih enak bahkan di aspal basah daripada ASICS Nova Blast 3. ASICS Nova Blast 3 itu kadang kalau di aspal basah agak sedikit ada slide gitu ya, nggak terlalu menggigit gitu. Tapi di sepatu ini saya merasa kayaknya lebih better sih, cuman itu masih pemakaian pertama ya, nggak tahu nanti kita uji coba lagi di berbagai medan, terutama kalau misalnya diajak basah-basahan. Kemudian ini rubbernya ini agak unik. Jadi rubber di depan dan di belakang itu berbeda jenisnya. Ini agak berbeda ya dengan sepatu-sepatu yang lain karena saya belum pernah menemukan rubber yang berbeda seperti ini. Yang depan dia menggunakan teknologi EHAR, yang belakang EHAR Plus. Akhir-akhir ini sepatu ASICS itu hampir semuanya menggunakan teknologi EHAR Plus. Cuman kalau menurut saya EHAR Plus itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama dia itu lebih keras. Yang kedua dia itu lebih apa ya, kalau dipakai di aspal atau dipakai di tempat semen gitu ya, itu suaranya kenceng banget. Jadi kayak prak 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 gitu. Jadi sepatu saya itu kalau strike ke tanah kayak kenceng banget. Padahal yang lain suaranya biasa aja. Padahal saya udah tahan langkahnya, tetap aja suara sepatunya itu tetap kerasa keras kalau menggunakan EHAR Plus di belakang ini. Akhirnya di depan ini mungkin karena keluhan tersebut, karena lebih keras, jadi diganti dengan EHAR. EHAR itu lebih soft materialnya, namun jangan salah sangka dia tetap durable. Karena dikasihnya juga tebel ya, untuk EHAR yang ada di depan sepatu ini. Untuk yang belakang, ini EHAR Plus, dia lebih keras, lebih durable. Jadi teman-teman tentu saja kalau pelari pemula terutama itu bakal ngabisin di bagian belakang. Nah ini sudah diantisipasi oleh ASICS Gel Nimbus 25 ini. Luar biasa sih. Sepatu ini untuk siapa? Menurut saya sepatu ini hampir semua pelari bisa pakai sepatu ini ya. Ini kayak range-nya luas banget. Sepatu teman-teman yang butuh easy run, sepatu yang buat recovery run, sepatu temporan juga masih enak. Sepatu untuk race day long run mungkin masih masuk ya sepatu ini. Tapi teman-teman yang untuk apa ya, kayak mencari sepatu yang responsif untuk kenceng, untuk energy return-nya tinggi, saya rasa bukan ini sepatunya. Karena sepatu ini empuk, sepatu ini nyaman, sepatu ini lembut banget, nyaman banget, tapi bukan atau tidak memberikan responsivitas yang benar-benar kita harapkan gitu ya. Jadi kalau untuk kecepatan tinggi kayaknya memang membutuhkan effort yang lebih daripada sepatu yang mempunyai responsivitas tinggi. Kalau teman-teman lagi nyari sepatu lari untuk menikmati lari, untuk larinya biar enjoy banget, mungkin ASICS Gel Nimbus 25 adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman sekalian. Balik lagi, itu adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.